بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid, dan kita masih pada bab Majaa fi Sihri, bab penjelasan tentang hukum sihir. Pada dalil-dalil yang lalu, pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pertemuan pertama kita mendapatkan penjelasan dari muallif dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah ayat 102, penjelasan bahwasanya sihir itu adalah perbuatan setan dan tidak benar sihir ini dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Tidak benar sihir ini dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana para tukang sihir atau paranormal, mereka menisbatkan ilmu ini kepada Nabi Sulaiman. Kepada Nabi Sulaiman. Demikianlah orang-orang Yahudi menisbatkan ilmu ini kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla membantah perkataan-perkataan mereka ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi di sini yang mengajarkan sihir itu adalah setan-setan. Sebagaimana kita dapatkan pada hadis berikutnya penjelasannya, bahwasanya setan itu turun mengajarkan kepada para tukang sihir. Satu orang dari kampung ini, satu orang dari negeri ini diajarkan oleh setan. Nah, kemudian pada dalil berikutnya surah An-Nisa ayat 51, qauluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bagaimana ahlul kitab, mereka yang diberikan ilmu dengan kitabnya, akan tetapi mereka beriman dengan sihir. Mereka berpaling dari Alkitab yang mereka mengetahui di situ kebenaran,
lalu mengimani sihir dan setan. Bahkan mereka mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahkan sampai mereka mengatakan ya orang-orang kafir itu lebih selamat daripada orang-orang yang beriman, lebih berada di atas jalan yang benar. Ini perkataan orang-orang Yahudi yang diikuti oleh manusia dan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah kabarkan la tattabi'anna aw la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddah bil quddah. Kalian betul-betul akan mengikuti ya kebiasaan ya adat orang-orang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai sekiranya mereka masuk ke lubang biawak maka kalian pun akan mengikutinya. Jadi ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan orang Yahudi, di antaranya mereka melakukan sihir. Kemudian pada dalil berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya sihir ini termasuk dosa kemaksiatan yang membinasakan. Sihir ini termasuk dosa kemaksiatan yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat al-muhlikat, siapa yang melakukan dosa ini maka dia akan binasa, dia akan celaka di dunianya dan akhiratnya. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, para sahabat, dan ini menunjukkan tentang bagaimana hirsus sahabat, semangatnya para sahabat untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Pertama, menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Yang kedua as-sihr. Yang kedua as-sihru, sihir, melakukan sihir, mempelajari sihir atau mengajarkannya, ya, ini dosa besar. Dan kemudian nanti hadis berikutnya akan kita dapatkan hukuman apa yang pantas untuk tukang sihir ini. Dosa yang ketiga wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan hak. Dosa yang keempat wa aklur riba, dosa yang membinasakan. Yang keempat adalah memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dosa yang keenam wa tawalli yaumaz zahab, kabur atau lari dari medan perang ketika sudah bertemu dengan musuh lalu dia lari. Nah, kemudian dosa besar yang membinasakan yang ketujuh wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita muslimah yang baik dengan berzina. Kemudian dalil terakhir berikutnya diletakkan oleh al-muallif pada bab ini, babu ma jaa fis sihr, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Jundab marfu'an. Artinya hadis ini marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala haddus sahir darbatun bis-sayf, rawahu Tirmidzi, wa qala as-sahih annahu mawquf. Haddus sahir darbatun bis-sayf, hukuman ya bagi tukang sihir adalah darbatun bis-sayf, ya, dipenggal dengan pedang. Jadi ini hukuman ya bagi tukang sihir.
Syekh menjelaskan, lamma kana sihru min akhtaril amradil ijtimaiyah, manakala sihir ini ada termasuk penyakit yang paling bahaya di tengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan al-mafasid al-muakkidah wa nata'id al-khabithah, yang menimbulkan ya kerusakan-kerusakan dan keburukan, minal qatli, dari pembunuhan, karena dengan sihir ini orang bisa terbunuh, wa akhdil amwal bil batil, dan mengambil harta dengan kebatilan, karena dengan sihir ini ya seseorang dia bisa mengambil harta saudaranya ya dengan batil, dengan sihir, wa tafriq bainal mar'i wa zawji. Kemudian dengan sihir ini ya seseorang terpisahkan dari suami, ya suami istri bisa terpisahkan. Maka ja'alallahu lahu ilajan syafiya bisti'salihi jumlatan wahidah biqatlis sahir. Allah azza wa jalla menjadikan ya ilajan syafiya, obat untuk menyembuhkan penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat, yakni sihir ini, dengan apa? Dengan satu hukuman. Hanya satu hukuman ini yang bisa mematikan penyakit ini, penyakit sihir ini, yaitu darbatun bisayf, dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya, jadi dibunuh. Hatta yastaqimal mujtama' bi fadailih wa taharatihi wa istiqamatihi. Agar mujtama' atau masyarakat ya tetap dalam kemuliaannya dan kesuciannya dan bisa hidup dengan lurus. Jadi kalau ada tukang sihir di tengah-tengah masyarakat, ini merusak. Ya, sehingga ketika satu orang yang hasad, dia mencari tukang sihir, tolong sihir si fulan, ya, bunuh dia dengan sihir ini dan seterusnya. Ini penyakit masyarakat. Karenanya hukuman berat bagi tukang sihir ini adalah dipenggal kepalanya. Ini menunjukkan tentang bahwasanya dosa ini sangat besar dan penyakit yang sangat berbahaya di tengah masyarakat. Faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, tahrimu ta'allumis sihri wa ta'limihi. Haram hukumnya mempelajari sihir dan mengajarkannya. Haram. Jadi mempelajari dan mengajarkan sihir adalah dosa besar. Faedah yang kedua, haddus sahir qatluhu. Hukuman bagi tukang sihir ini adalah dibunuh. Ini dalam Islam, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Hubungan hadis ini diletakkan pada bab maja'a fis sihr karena dalil atau hadis ini menunjukkan uqubatis sahir. Hukuman bagi tukang sihir yaitu bil qatli dengan dibunuh, wala tahrim sihir. Dan hadis ini juga menunjukkan haram hukumnya ya mempelajari dan mengajarkan sihir. Adapun hubungan hadis ini dengan tauhid, Syekh menjelaskan haitsu harramal hadits ta'allum as-sihri wa ta'limahu li'anna mabnahu 'ala syirki. Hadis ini menunjukkan haramnya ya mempelajari dan mengajarkan sihir. Kenapa? Karena sihir ini terbangun di atas perbuatan kesyirikan. Wal iyadu billah. Nah, dengan selesainya kita membaca dalil yang terakhir ini, maka selesailah kita pada bab ini. Dan dalil yang terakhir, sebelum kita menyelesaikan pada bab ini, ada dalil yang terakhir diletakkan oleh muallif, yaitu pada Sahih Al-Bukhari an Bajalah ibnu Abadah, dari Bajalah ibnu Abadah qala kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aniqtulu kulla sahirin wa sahirah qala faqatalna thalatha sawahira. Ini di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab menuliskan ya
memerintahkan supaya membunuh tukang sihir laki-laki ataupun wanita. Jadi ini dipraktikkan oleh Umar Ibn Khattab. Ya, ada beliau radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk membunuh tukang sihir wanita atau laki-laki. Ya, maka Bajalah Ibn Abadah mengatakan faqatalna thalatha sawahir. Lalu kami membunuh tiga tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anhuma annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Dan telah sahih ya dari Hafsah radhiyallahu anhuma, Hafsah putrinya Umar, ya radhiyallahu taala anhuma, annaha amarat biqatli jariyah, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh jariyah, ya, laha saharatha. Jadi ada budaknya yang ternyata dia menyihir Hafsah, lalu diperintahkan supaya dia dibunuh. Faqutilat wa kadzalika sahha an Jundab. Lalu sihir budak yang melakukan sihir ini pun dibunuh. Dan demikian juga telah sahih dari Jundab, ini dilakukan oleh Hafsah memerintahkan membunuh seorang budak yang menyihirnya. Jadi Hafsah memiliki budak, ya, yang menyihirnya lalu dibunuh. Kemudian qala Imam Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.